Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini kita kedatangan tamu dari PT Panorama Ladang Musindo. Terima kasih Mas sudah mampir di The Brondol di Sama-sama, terima kasih. Rokan Hilir ini, karena memang ada sesuatu yang baru yang ingin saya kenalkan kepada para sahabat The Brondol semuanya, adalah bicara tentang penanggulangan hama dengan menggunakan pulse-pock. Karena banyak di mindset kita bahwa yang namanya mengendalikan hama di perkebunan kelapa sawit rata-rata masih menggunakan knapsack sprayer atau mist blower. Ternyata ada yang lebih efektif lagi adalah dengan menggunakan pulse-pock ini. Pulse-pock adalah sebuah merek yang kita impor dari Jerman. Ya Pak. Berarti PT Panorama Ladang Musindo adalah sebagai pemegang Merek pulse-pock di Indonesia. Betul. Jadi semua pulse-pock yang masuk ke Indonesia adalah dari PT Bapak ya? Iya, betul. Dari Panorama Ladang Musindo. Dari Panorama Ladang Musindo. Karena memang bahwa pengendalian hama menggunakan pulse-pock atau sistem pengasapan ini adalah sangat-sangat efektif. Sehingga kita akan bertanya-tanya sedikit Pak berkaitan dengan pulse-pock ini dan mengenalkan kepada para petani, sahabat The Brondol semua seluruh Indonesia ini berkaitan dengan penggunaan pulse-pock ini. Yang pertama ini adalah gini Pak, kan kalau kita berhitung ya namanya berinvestasi kelapa sawit ini kan yang ada di mindset para petani itu kan menggunakan knapsack sprayer, kemudian mist blower. Lah, kalau kita ngomongin harga kan agak cukup beda signifikan Pak. Lah, pertanyaannya kenapa kita harus milih menggunakan pengasapan atau pulse-pock ini Pak? Iya. Oke, sebelumnya terima kasih juga ada Brondol nih udah ngundang kita ke sini. Ini kita perkenalkan, kita fogging mesin merek pulse-pock. Iya. Iya, ini kita produksi dari Jerman. Iya, kalau untuk kenapa harus memakai fogging mesin dalam pengendalian kelapa sawit di kelapa sawit ya. Jadi untuk efektif dan efisiennya pasti berbeda. Beda ya, gitu. Iya. Dari segi waktu dia jauh lebih cepat. Lebih cepat. Iya, dan efektivitasnya pasti jauh. Gitu. Kalau untuk pulse-pock ini dia bisa yang tipe kecil ini bisa 15 menit 30 menit lah, kurang lebih 30 menit untuk 4 hektar. 30 menit 4 hektar. Iya, 4 hektar. Kalau yang untuk yang besar ini Kado Bio ini kurang lebih 20 menit lah dia untuk 2 hektar. Iya, karena apa lebih cepat? Karena dia output asapnya berbeda yang kecil dan besar. Ya. Gitu. Berarti kalau kecil ini ya relatif asapnya tidak setebal dari yang besar ini Pak? Iya, yang bio. Betul, Kado Bio. Ibaratnya berarti kalau kita berhitung kan, kalau memang sering kan saya amati ya, baik di perusahaan ataupun di masyarakat sendiri, ketika kita mengendalikan ulat api, terutama UPDKS, baik ulat api ataupun ulat kantong ini kan apa namanya harus semprot sampai ke daun tertingginya Mas. Iya, betul. Ini kadang-kadang nggak sampai Mas. Iya. Itu. Maka ini sahabat The Brondol semuanya saya ajak Bapak dan ini untuk mengenalkan ini supaya setidak-tidaknya satu kelompok tani juga punya lah. Iya. Jangan sampai kita menjadi namanya budidaya petani kelapa sawit, berbudidaya kelapa sawit nanti panennya sapu lidi Mas. Betul. Karena kalau namanya ulat kantong atau ulat api ini menjadikan sawit kita tinggal lidinya saja gitu. Kemudian yang kedua itu adalah bicara tentang perawatan Pak. Ini bagaimana apa namanya secara lifetime ataupun apa namanya jangka waktu pemakaiannya bisa dipakai berapa lama sih sebenarnya Pak? Kalau kebersihannya setelah pemakaian, pemeliharaannya bagus ya, kurang lebih 5 tahun bisa lebih. Bisa lebih 5 tahun. Itu 5 tahun kita ambil minimum saja. Gitu kurang lebih. Nah, kalau tadi bicara sampai berapa ketinggian asap ini, kalau yang kecil ini bisa 6 meter dia. 6 meter ya Pak? Iya, kalau yang kecil. Kalau yang besar bisa sampai 20 meter ketinggian asapnya. Gitu. Karena memang kalau kayak kasus kemarin ada serangan hama Pak, kita di tanaman ini tahun tanam 2018, berarti sekarang umurnya baru misalnya 6 tahun Pak ya, kebaca 6 tahun. Apa namanya itu sudah setinggi ini. Ketika kita ngomongin ulat api yang sudah sampai atas kan dia nggak sampai Pak. Betul. Artinya dengan ini kita berharap kalau 6 meter saya kira sampai ke pucuk nantinya bisa terkendali semua ini ulatnya. Berarti kalau bicara tentang lifetime tadi sangat tergantung perawatannya. Perawatan apa saja sih Pak yang diperlukan sih Pak? Itu pemahaman apa sih yang harus dimiliki petaninya gitu Pak, supaya kalau seandainya saya Pak Pendi
saya punya ladang kelompok tani saya 300 hektar nih. Oke, deal, saya beli satu nih. Bagaimana supaya awet, kemudian untuk menjaga mengcover lahan mereka bisa bertahun-tahun ini. Tipsnya apa sih Pak kira-kiranya? Yang pasti sih kebersihan dari alat itu sendiri sebenarnya. Jadi namanya alat ini beroperasi malam, dia kadang nggak sempat nggak sempat untuk membersihkan. Itu disempatkan untuk membersihkan. Yang sering tersumbat itu biasanya di aliran dari larutan chemicalnya. Itu iya. Jadi sebaiknya setelah pemakaian itu tangki itu dikosongkan, lalu diisi air bersih, lalu dihidupkan, dibuka keran pengabutnya. Nah itu membersihkan saluran-saluran lewatnya dari chemical itu. Kurang lebih seperti itu. Dan apabila alat ini tidak dipakai, sebaiknya baterai dicopot, dilepas. Ya. Itu akan mempengaruhi dia. Kurang lebih sih seperti itu. Ini sangat simpel sih untuk perawatannya sebenarnya. Gitu. Berarti ibaratnya kalau orang awam bilang bahwa pulspox ini ya dipakai untuk fogging anti demam berdarah itu juga nggak sih Pak sebenarnya? Nah, itu sangat dipakai sekali. Cuman itu biasanya tipe yang kecil. Oh, yang K10 ini? Iya, K10 ini biasanya untuk pengendalian demam berdarah. Mungkin ini kurang lebih yang inilah. Yang ini ya makanya kecil. Kalau yang gede ini jelas untuk, karena daya jangkaunya tadi sampai berapa Pak? 20 meter. Iya, bisa 20. Berarti kalau 20 meter, kalau kita lihat di usia tanam di sini 35 tahun atau 35-36 tahun, nggak nyampe 20, berarti tetap terjangkau ya Pak? Tetap terjangkau. Oke. Kemudian apa namanya Pak? Misalnya nih Pak, kalau kita menggunakan alat-alat ini misalnya ketika keluar masuk yang namanya karyawan kan pengennya cepet nih Pak. Apakah memang ada waktu tertentu untuk diistirahatkan dulu nggak sih Pak? Namanya mesin Pak ini. Nah, misalnya 5 kali masuk, berhenti dulu 10 menit atau 20 menit, itu apa diperlukan nggak Pak kira-kira? Enggak. Dia istirahatnya pada saat pengisian bahan bakar dan larutan saja. Itu istirahatnya dia. Berarti cukup Pak ya? Cukup, itu cukup. Selama digunakan ya nggak masalah gitu. Tetap jalan. Berarti intinya keluar masuk berarti istirahatnya saat pengisian ya. Pengisian ini kan sekitar 5-10 menit aja Pak. Iya. Berarti sudah cukup Pak ya? Sudah cukup. Untuk bisa menjaga keawetan dari alat ini. Iya, sudah cukup. Jadi ingat ini mungkin bagi asisten-asisten ataupun stakeholder perkebunan yang sering menggunakan alat-alat ini, kuncinya ada di kebersihan chemicalnya. Karena kalau biasanya menjadi kerusakan karena ketidakseimbangan, apalagi K20 ini dengan menggunakan 2 larutan ya Pak. Iya, betul. Satunya nggak seimbang, inilah yang menyebabkan salah satu kerusakan yang terjadi. Iya, ya. Betul. Kemudian memang hampir berarti penggunaan pulspox ini sebenarnya hampir sama Pak. Ketika kita menggunakan knapsack sprayer, kenapa karetnya cepat aus gara-gara tidak pernah dicuci misalnya. Betul, pemeliharaannya. Berarti tetap harus dicuci juga ya Pak. Iya. Penggantiannya ini. Dan Pak, yang namanya barang impor itu kan biasanya ada imitasinya Pak. Bagaimana Pak meyakinkan kami misalnya petani untuk bisa mendapatkan yang asli mereknya pulspox nih Pak dari Jerman? Oh, itu bisa langsung dipesan ke kita, langsung ke kantor kita, ke perusahaan kita, karena kita udah pasti asli dan di situ ada nomor seri keluaran pabrikan, itu bisa dicek. Oh, berarti di dalam produk ini ada nomor serinya ada, ya? betul nomor Iya. Tapi kan kalau boleh tahu kan, kalau kita lihat sering itu kan banyak banyak produk-produk KW-nya. Ketika harganya lumayan, ini hampir dapat Brio. Mungkin kan banyak orang menciptakan KW-KW-nya. Berarti tapi nggak masalah ya Pak, nanti saya tempelkan di video ini nanti bagi stakeholder perkebunan ataupun misalnya ketua kelompok tani yang membutuhkan merek pulspox untuk fogging ini, silakan hubungi di nomor yang nanti tertera di video ini. Nanti langsung sama Bapak Direktur dari PT Panorama Ladang Wisindo sendiri. Betul. Saya izin ya Pak ya. Siap. Karena untuk mengenalkan ini kepada masyarakat, karena sangat sedih sekali Pak ketika The Brondol itu dikelui. Pak Bandi tolonglah, pakai knapsack sprayer nggak sampai, pakai mist blower nggak bisa, pakai apa lagi? Yang namanya ini harganya di atas 100 juta misalnya, kemudian yang kecil kita hanya 6 meter, kemudian digunakan untuk peralihan. Kalau yang kecilnya mungkin harganya 30-an juta, nggak sampai untuk 10 meter, kan petani udah bingung nih. Karena memang petani kelapa sawit kita yang mandiri jarang Pak mengenal namanya fogging untuk mengendalikan ini.
Kemudian yang selanjutnya itu Pak adalah cerita tentang cara kerja pulspock ini Pak. Kan ini ada yang satu tangki kalau saya lihat. Ini kan 2 tangki. Ini bedanya apa sih Pak? Iya. Nah, jadi kalau yang kecil ini tipe K10 SP ini dia satu tangki. Dia biasa digunakan untuk chemical kimiawi. Yang kimiawi. Iya, yang kimiawi. Kalau yang besar ini yang K22 Bio diperuntukkan untuk biochemical atau turicide. Iya, untuk turicide. Kenapa? Bisa pakai turicide karena di 2 tangki antara larutan solar dan larutan turicide ini berbeda. Ya. Dan outputnya keluarnya pun dia berbeda juga. Ada 4 nozzle di situ. 4 nozzle kan? Iya. Jadi sebelum turicide itu keluar dari tangki depan, itu sudah didinginkan dulu dari nozzle belakang, keluar air. Nah, jadilah keluarlah dia di nozzle depan, jadi aman. Jadi turicide itu tidak mati. Kayak misalnya kan ada namanya bioinsektisida. Berarti kalau bioinsektisida lebih disarankan menggunakan yang K22 Bio. Betul. Karena kan di tempat saya kerja ini kan dulunya menggunakan virus Pak untuk mengendalikan ulat api, maka menggunakan virus. Ketika kita menggunakan virus kan dia hanya selektif. Betul. Artinya virus hanya mematikan ulat apinya saja. Iya. Nah, berarti kalau kita mau menggunakan virus ataupun bioinsektisida tidak disarankan menggunakan yang ini ya, yang kecil ini ya. Betul. Tapi harus menggunakan yang K22 karena menggunakan 2 tangki ya Pak. Iya. Kemudian kalau misalnya nih Pak, apa sih yang menyebabkan kadang-kadang cepat rusak Pak? Misalnya seberapa penting pemahaman si penggunanya Pak dengan ini? Kan biasanya kalau kita menggunakan ini kan ada yang namanya mematikan meng-off-kan alat ini kan ada step by stepnya. Iya. Ini yang kadang-kadang pengguna ataupun pekerja ini merasa bahwa pulspock ini murah ini Pak. Kadang-kadang asal matikan saja. Maka tidak jarang terjadi kerusakan alat ini di bawah lifetime-nya. Nah, ini hal apa saja sih Pak yang harus diperhatikan ketika kita punya karyawan si operator pulspock ini Pak? Ya, itu yang kita sering temukan, disayangkan juga belum banyak memahami tentang cara pengaplikasian pulspock ini. Nah, kan sebenarnya mudah, cuman mudahnya ini pun kadang suka dilewatkan juga. Gitu. Jadi sebaiknya sebelum dimatikan alat ini keran penutup kabut ini harus ditutup dulu. Ya, tutup, lalu buka, tutup tangki pada larutan. Kenapa? Karena disitulah ada tekanan tangki untuk mengeluarkan si larutan. Buka tutup tangki larutan, baru dimatikan spuyernya. Spuyernya mati. Iya, spuyernya dimatikan. Itu biasanya ada yang langsung matikan spuyer aja. Iya. Makanya sering netes Pak ya. Betul, solar itu netes di sana. Sebaiknya tutup keran, buka keran tangki larutan, baru matikan spuyernya. Suatu kejadian yang nggak pernah terlupakan sama seorang PND ini adalah ketika pernah mengikuti karyawan menggunakan alat seperti ini, tiba-tiba kebakar. Apa yang harus saya lakukan dengan kondisi yang terbakar ini? Terbakar karena mungkin mereka nggak tahu nih, harganya di atas 100 juta ini. Ya, maksud saya Pak, ketika sudah kondisi yang paling urgent seperti itu, kira-kira apa yang harus saya lakukan Pak kalau kondisi terbakar seperti ini Pak? Jangan panik. Jangan panik. Yang pertama jangan panik. Kenapa? Karena kepanikan itu yang membuat kita nggak tahu step apa yang harus kita jalankan pada saat mematikan mesinnya. Jadi itulah makanya kalau tiba-tiba pengaplikasian di lapangan mesin ini mati, langsung tutup keran aja. Langsung tutup keran, langsung tunggingin. Oh, tunggingin malah. Iya, tunggingin. Jadi si solar ini nggak berbalik ke belakang, dia nggak mengalir ke belakang. Berarti ditunggingin ini belakang ke depan. Oh, ke belakang. Iya, ditunggingin ke depan. Supaya solar itu dari larutan itu keluarlah ke depan, dia nggak berbalik ke belakang. Gitu, tutup keran, langsung taruh saja di tanah, langsung buka tutup larutan itu tangki. Udah. Kemudian kalau cerita tentang resisten terhadap air Pak, seberapa kuat Pak pulspock ini terhadap ketahanan terhadap air Pak? Misalnya lagi yang namanya kerja kita nggak tahu Pak, hujan Pak, apakah dia tetap
apa namanya ketika hujan masih tahan atau gimana Pak? Oh tahan, nggak masalah. Untuk Tidak ada hujan. masalah, Iya, ya? tidak masalah. Karena kan kalau misalnya pengendalian ulat api menggunakan pulse ini kan sering kita berada pada daerah peralihan Pak. Jadi terbaik itu adalah ketika jam-jam habis maghrib anginnya sudah nggak ada, agak-agak gerimis Pak, Iya. supaya dia nempelnya nempelnya sempurna. Nah pertanyaannya berarti kalau pas ke gerimis kan awalnya nih Pak, tiba-tiba beres nih. Iya. Tapi nggak apa-apa Pak secara. Nggak masalah. Oh, tidak ada masalah. Nggak masalah. Yang penting jangan kecelup aja ya. Iya. Karena ini elektrik semua ya. Iya. Iya. Kemudian satu lagi mungkin ini yang terakhir ya Pak, cerita tentang apa namanya, kalau kita ngomongin pulse ini. Mungkin 17 tahun saya di perkebunan Pak, ini masuk Indobrondol udah masuk tahun ke-17. Iya. Ibaratnya pulse ini kayak Pepsodent kali Pak. Yang pertama menciptakan alat ini namanya pulse walaupun mungkin ada alat seperti ini yang lain tetap bilangnya pulse Iya. Artinya apa sih Pak kelebihan dari pulse merek pulse ini dibandingkan yang lain? Yang pertama pasti ketahanannya ya, kualitasnya gitu. Kita nggak ragukan lah kalau untuk kualitas dari Jerman ini kita nggak ragukan. Kualitasnya ini yang bisa kita pertahankan dari dulu. Dari dulu ya Pak? Iya. Gitu. Kalau bicara tentang spare part Pak, Iya. kalau kita ngomongin alat ini kan harus ngomong spare part. Apakah spare partnya tersedia Pak di PT Bapak? Ready kita, selalu ready. All spare part? Iya, all spare part selalu ready kita. Iya, boleh nanti di tes lah kita kapan-kapan. boleh kapan-kapan. Karena kan gini Pak, di beberapa kasus itu ya, kalau cerita teman-teman saya itu bicara tentang pulse ini kan masalah spare part. Bisa jadi berarti orang itu nggak ngambil dari PT Bapak Pak, ataupun mungkin vendor yang lain Pak. Gitu. Bisa jadi mungkin malah apa namanya, kalau misalnya lah Pak, kadang-kadang ada kerusakan kecil-kecil, kalau dalam bahasa Medan kan dipala-palai Pak. Ini efeknya apa Pak? Kan sering nih modifikasi dari kebun atau apa yang apa namanya sering nggak ada A ganti B aja lah. Ini kan kadang-kadang justru malah merusak lifetime Pak. Iya betul. Itu. Betul. Artinya kayak apa namanya penggunaan kayak dalaman-dalaman ini sering kayak mungkin kayak resonatornya. Jadi tadi yang Bapak sampaikan kalau kelihatan itu malah tambah merusak resonatornya. Malah kadang-kadang malah dibuka Pak biar kelihatan. Kelihatan. Jadi sekali lagi terima kasih Pak udah hadir di markas The Brondol ini Pak. Siap. Ini ditemani oleh DP Sains 1 Kalabar nih Pak. Ini, Pak. Varietas unggulan The Brondol ini. Siap. Dan apa namanya terima kasih sudah menemani The Brondol untuk mengenalkan alat ini. Karena sahabat The Brondol semuanya yang harus kita pahami bahwa masa peralihan apa namanya pengendalian UPDKS atau ulat pemakan daun kelapa sawit yang paling mengerikan adalah ketika umurnya ini adalah belum sampai 5 tahun. Ketika dia 5 tahun, namanya di bawah 5 tahun, maka banyak orang menggunakan knapsack sprayer, menggunakan mist blower yang bisa tercapai di atas. Setelah 5 tahun, kalau ulat kantong mungkin akan dilakukan terang injection. Begitu juga dengan sekarang yang ada di beberapa perkebunan justru malah menggunakan alat pengasap ini. Dan merek yang paling pertama muncul di Indonesia adalah Pulsepok. Ibaratnya kalau mie goreng itu Indominya kali ya Pak ya. Betul. Kalau odolnya berarti Pepsodent. Itu apapun yang terjadi bahwa yang pertama biasanya adalah yang terbaik. Jadi sekali lagi terima kasih Pak atas kehadirannya Pak Dandi dan Pak Washington sudah hadir di markas The Brondol ini. Nanti kita akan tes seberapa sih kemampuan asapnya dari K22 Bio ini, dan kita akan tes dari K10 SP ini asapnya seperti apa. Dan ini mungkin bagi kelompok tani ya yang apa namanya melihat video ini segera kita pikirkan, karena bahwa pengendalian menggunakan Pulsepok ini sangat, atau dalam bahasa The Brondol itu biasanya saya sebutkan super duper efektif. Maka setidak-tidaknya punya satu untuk bisa kita gunakan untuk bahkan untuk mengcover ratusan hektar itu. Dan pertanyaan terakhir ini Pak, ada yang ketinggalan. Yang ketinggalan adalah pembimbingan seperti apa Pak dari PT Panorama Ladang Usindo ini terhadap bagi yang saya mau beli Pak? Oh, kita berikan free training. Oh, free training ya, selama pemakaian pun bukan hanya pas baru beli aja ya, tapi apabila nanti ada kendala di pemakaian itu bisa hubungi kita bisa training ulang. Training ulang iya ya, biasanya apalagi di perkebunan ini
ada teknisi yang ganti atau apa, nah kontak kita training. Oh, tetap ada Iya. apa namanya pendampingan, baik trainingnya, kemudian konsultasi jika kerusakan alat ada Iya, ya Pak. iya Oke. betul, karena untuk tepat dosis dan tepat sasaran ini selalu kita dampingi lah pasti. Ya, satu lagi Pak, ada ya Pak. Bagaimana ketika solar yang kita pakai di sana itu malah solar, pernah kejadian nggak Pak? Solarnya oplosan Pak. Solarnya oplosan. Kan ada juga yang misalnya bensin di beberapa wilayah kan ada bensin yang mungkin rollnya nggak sampai. Iya. Nah, ini bagaimana kalau misalnya solar ini Pak? Pernah ada kasus Pak? Kalau solar belum, banyak kan ada yang ini kan direkomendasikan dan diharuskan untuk bahan bakar ini menggunakan bensin murni. Oh, bensin murni, Pak. Iya, tapi kalau solar oplosan ini belum pernah sih kita. Biasanya di bensinnya aja bahan bakarnya. Tapi pernah Pak kalau bensin yang misalnya kan ada, apakah bensin ini kan ada mungkin ada Pertalite sama Pertamax kan? Beda atau sama Pak? Sama aja, yang penting murni. Yang penting murni ya. Iya, Ini harus kita catat bareng-bareng. Iya. Artinya jika memang di daerah jangan menggunakan bensin-bensin yang kualitas rollnya rendah ini, karena Iya. akan berpengaruh terhadap sistem pembakarannya ya Pak. Betul. Sekali lagi Pak, terima kasih. Sudah berkali-kali saya bilang terima kasih. Siap. Karena memang jarang sekali The Brunel kedatangan tamu, apalagi ini adalah mengenalkan sesuatu yang baru di dunia perkebunan. Sekali lagi simak videonya sampai habis, kita akan melihat seperti apa ke sistem pengasapan dari kedua alat ini. Terima kasih dan salam hangat bagi keluarga Anda di rumah, dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat, dan terima kasih dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.